Setiap awal bulan, dia menunggu kabar yang sama, honor bulan ini kapan cair. Padahal jam mengajarnya sama padatnya dengan guru tetap, masuk pagi, sampai sore kadang masih ada tugas piket. Tapi jumlah di slipnya jauh berbeda, dan yang lebih berat, kabar pencairannya sering datang belakangan, kadang baru masuk rekening di pertengahan bulan berikutnya, sementara kebutuhan sehari-hari gak bisa nunggu. Paginya mengajar 3 mata pelajaran berbeda karena kekurangan tenaga pengajar di sekolahnya, siangnya bantu urus administrasi sekolah seperti rekap, absensi dan nilai, malamnya masih koreksi tugas murid sambil duduk di meja belajar kecil di kosnya. Semua itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi tanpa tambahan bayaran apapun, karena statusnya masih honorer dan belum masuk hitungan jam mengajar resmi. Kebutuhan kos, transportasi ke sekolah yang lumayan jauh, dan bahan ajar yang kadang harus dia beli sendiri, terus jalan tiap bulan tanpa henti. Sementara honor yang diterima kadang telat, kadang jumlahnya juga gak menentu tergantung jumlah jam mengajar bulan itu. Dia sadar, kalau terus begini, dia gak akan pernah bisa nabung, apalagi mikirin rencana jangka panjang seperti melanjutkan sertifikasi atau sekadar punya dana darurat. Dia sempat coba jadi driver ojol sore hari, mikir bisa narik sebentar sebelum pulang ke kos. Tapi ternyata jam koreksi tugas jadi berantakan, dan besoknya dia harus mengajar dalam kondisi kurang tidur. Sempat juga dititipin jualan pulsa oleh saudara, tapi hasilnya gak seberapa karena pelanggannya cuma sebatas tetangga kos. Ada juga yang tawarin ikut bisnis berjenjang, katanya tinggal rekrut orang dan bisa cepat untung, tapi setelah dipikir, rasanya gak sesuai dengan posisinya sebagai pendidik di mata murid dan orang tua, apalagi kalau sampai murid atau wali murid yang dia rekrut malah rugi. Suatu sore, orang tua salah satu muridnya datang ke sekolah, minta tolong anaknya ditambah jam belajar di luar sekolah karena nilai matematikanya belum stabil, dan bersedia bayar per sesi pertemuan. Awalnya dia ragu, karena merasa waktu sore juga sudah dipakai buat koreksi tugas. Tapi dari situ dia sadar, sebenarnya dia sudah punya modal paling berharga yang selama ini gak pernah dia hitung sebagai sesuatu yang bisa dijual, kemampuan mengajar itu sendiri, yang setiap hari dia praktikkan tanpa dibayar lebih. Dia bikin patokan sebelum mulai apapun lagi, sampingan yang dipilih harus tetap sejalan dengan profesinya sebagai pendidik, biar gak ada benturan nilai di mata murid dan orang tua. Waktunya harus fleksibel, cukup di sore atau malam setelah jam sekolah selesai. Dan yang terakhir, tidak butuh modal besar untuk memulainya, karena dia gak mau lagi ambil risiko yang gak sepadan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia mulai buka kelas les privat kecil-kecilan lewat panggilan video di sore hari, dan menjual rangkuman materi pelajaran dalam bentuk file digital untuk murid-murid lain yang butuh persiapan ujian. Awalnya cuma 2 murid, anak dari orang tua yang dulu menawarinya, promosinya juga dari mulut ke mulut lewat grup WhatsApp orang tua murid. Sempat ada minggu-minggu sepi tanpa murid baru, dan dia mulai ragu apakah caranya ini akan berkembang. Tapi dia terus konsisten, memperbaiki cara mengajar lewat video call biar lebih interaktif, dan pelan-pelan, jumlah murid les bertambah dari mulut ke mulut, sampai akhirnya penghasilan tambahannya mulai terasa tiap bulan. Sekarang penghasilannya belum besar, mungkin cuma cukup buat nambah tabungan kecil tiap bulan, tapi dia gak lagi cuma menunggu honor cair setiap bulan dengan cemas. Dan yang paling penting, dia tetap jadi guru yang sama seperti sebelumnya di depan murid-muridnya, cuma caranya menghidupi diri sendiri yang berubah, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang dia pegang sebagai pendidik. Kalau video ini terasa relatif sama kondisi kamu atau orang di sekitar kamu, share ya, dan subscribe buat cerita realistis lainnya.